Hai, selamat datang di channel Celok Film. Kali ini aku bakal membawakan alur film berjudul Master Commander. Film ini mengisahkan tentang pertarungan dua bajak laut. Bagaimana kisah selanjutnya? Simaklah video ini dengan melek. Namun sebelum lanjut, biasakan like dan subscribe ya. Di awal film diperlihatkan seorang sedang meneropong. Ia melihat ada sesuatu menghampiri Spress nama kapalnya. Mr. Holland merasakan ada sesuatu di depan. Meski belum tahu itu apa, semua awak siap bertempur. You must make a decision. We shall beat to quarters. Mereka membangunkan Kapten Jack dan Dr. Stephen. Namun ketika kembali di teropong, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Untuk menangani ini, Scotchy diminta mengintai ke laut, meminta untuk pengecohan musuh. Anehnya suasana menjadi sunyi. Mereka paham ada sesuatu yang menghantui mereka, dan sesuatu pun terjadi. Down! All hands down! Kapten Jack paham Spress adalah target empuk tanpa bisa membalas dan menyiagakan posnya masing-masing. Akhirnya Spress punya kesempatan membalas agrom bajak laut resmi berbendera Prancis ini. Straight at him, Mr. Mode. Straight at him, sir. Hold your position, courage now! Midship's sir! Tapi Spress kalah di ronde pertama dengan kerusakan yang fatal di berbagai sudut kapal. Tidak ada yang bisa dilakukan selain melarikan diri. Malam harinya, ketika Spress sudah aman dari agron, Dr. Stephen menyatakan ada 9 orang meninggal dan 27 orang luka-luka. Perundingan pun dilakukan. Mereka meyakini jika agron memiliki meriam jauh lebih canggih daripada Spress, dan lagi-lagi mereka didukung tiupan angin dan agron adalah kapal sekelas di atas Spress. Dari luar, Spress bukanlah tandingan agron, tetapi di luar ekspektasi, Kapten Jack melarang Spress dibawa pulang untuk reparasi. Ia ingin perbaikan kapal dilakukan di tengah lautan. Sedang di dalam kapal, Dr. Stephen terpaksa mengamputasi bangsawan cilik karena peperangan dengan agron tadi. Sementara di luar, perbaikan masih terus dilakukan tanpa henti. Semua perwira bekerja dengan sangat baik. Keesokan harinya, Kapten menjaga Lorbeck bangsawan cilik dengan lengan hilang separuh dan memberikan hadiah buku pertempuran Lord Nansen yang merupakan pahlawan legendaris Inggris di masa lampau. Beberapa hari setelahnya, perbaikan Spress telah selesai dan mengisyaratkan untuk tempur sekali lagi. Hingga siangnya, 2 orang memberikan Spress Kapten Jack, yaitu scale model akurat menggambarkan kapal agron, yang mana agron ini dibuat di Amerika. Dan memang benar, kapal agron merupakan kapal di atas kapal Spress, ditambah 44 meriam dan kemampuan manuvernya yang luar biasa. Jelas tidak bisa dilawan satu persatu oleh Spress. Pagi harinya, awak Spress mengadakan barter dengan penduduk Amazon sekitarnya dan melacak keberadaan kapal agron. Dan kini telah melaju ke selatan dengan 3 minggu jarak kejar. Malam harinya, para awak dan perwira memilih berpesta dan bernyanyi, menghabiskan malam dengan bersenang-senang tanpa mengetahui kalau agron mengintai dari jauh. Pada subuh lagi, agron didukung angin dan layar kembali mengejar Spress. Kapten Jack memerintahkan kabur secepatnya. Apapun yang terjadi,
kapal mereka harus lolos pertempuran kali ini. Untuk kedua kalinya, Space dicegah Agron, dan seharusnya Space lah yang harus mencegah Agron. Baru setelah malamnya, Agron mengarah tembakannya ke arah Space. Namun Kapten Jack sudah mempersiapkan sesuatu untuk mengecoh musuhnya. Letnan Cedric dikelemi dengan rakit kecil penerangan lampu terombang-ambing di tengah laut. Akhirnya berhasil menipu Agron. Sementara itu, kaptennya menyuruh berbalik arah mengarah ke selatan berdaya, berusaha menyusun trik untuk mengalahkan Agron. Dan rupanya hal itu berhasil, dan kini Space berada tepat di belakang Agron. Tapi badai tiba-tiba muncul menghantam Space ketika perjalanan mengejar. Meski ombak dan badai, Kapten Jack tetap dengan pendirinya dan enggan membatalkan pengejarannya hingga mereka sampai di Cap Horn atau Tanjuk Cili. Dan satu kesalahan besar ketika Master Halem terlambat memberikan bantuan kepada Warley melipat layar. Warley akhirnya jatuh ke laut dengan layar, dan jika tidak diputus, maka Space ikut tertarik dan tenggelam. Mau tidak mau, Kapten Jack harus memotong talinya. Letnan Warley merupakan korban pertama pengejaran ini. Beberapa hari setelah kematian Warley, badai salju menghantam Space dan kini Agron sudah benar-benar menghilang dari horizon. Namun Jack lagi-lagi punya ide dengan menunggu dan mencegah musuhnya di Kepulauan Galapagos yang eksotis. Menurut Kapten Jack, Galapagos banyak kapal pemburu paus berada di perairannya dan Agron pasti akan membegal kapal pemburu paus. Maka masuk akal jika Space menuju ke sana. Beberapa hari kemudian, pesisir Galapagos benar-benar disambangi dan dari semua awak kapal, Dr. Stephen amat bahagia mendapati fauna Space baru yang berguna bagi penelitiannya. Tapi rupanya teropong Kapten Jack melihat hal lain. Dari pengakuan kapten kapal bernama Batron Sining, mereka memang disergap dan dibegal oleh Agron. Maka Kapten Jack meminta keberangkatan Space sekali lagi. Satu hal yang membuat kecewa Dr. Stephen. Karena nyatanya, Kapten Jack memberikan beberapa hari untuk penelitiannya di Galapagos. Siang malam harinya digunakan untuk berlatih menembak dan mempercepat durasi pemberian meriam kapal. Dan perwira makan malam seperti biasa. Di ruangan Dr. Stephen masih tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan lebih memilih sendirian di kabinnya. Tapi lagi-lagi pengejaran ini terlalu banyak makan waktu dan moral para kru sedang kritis karena tidak ada angin dan memuncaknya hawa panas di perairan ini. Ini mengakibatkan kasus kematian Warley viral di antara awak kapal. Nigel yang merupakan teman baik Warley memojokkan Master Halem karena waktu itu terlambat menolong Warley. Hal ini membuat kru membencinya. Hingga Kapten Jack turun langsung menangani Halem. Jack berusaha memotivasi Halem agar bisa menjadi pemimpin yang tegas dan jangan sampai dianggap lemah oleh kru kapal. Yang harus dilakukan Halem adalah mengambil respek dari bawahannya. Dan Nigel mau tidak mau dihukum karena kelalaiannya menghormati atasan di kapal itu. Akibat hukuman itu justru mengakibatkan moral di seluruh awak kapal beranggapan sial terhadap kapal ini. Kebencian awak tambah bikin runyam terhadap Halem. Sehingga suatu malam kejadian naas pun terjadi. Pagi harinya, upacara kematian singkat dilakukan untuk menghormati Halem.
Dan tiba-tiba angin muncul dengan deras mengakibatkan Sprace menuju lebih cepat seakan aura buruk terjadi pada Sprace. Tapi suatu hal naas terjadi lagi. Satu Albatros mengitari kapal, menyita perhatian Dr. Stefan, dan di satu sisi, Kapten Howard ingin memburunya. Master Higgins yang tadinya asisten terpaksa menjadi tukang bedah mengeluarkan peluru dari perut Dr. Stefan. Di luar dari terowongan Jack, kapal Prancis kembali muncul. Di sini Jack bingung antara menyuarakan bertempur atau kabur menyembuhkan Dr. Stefan, kawan baiknya. Tapi ia tahu nyawa sahabatnya lebih penting. Maka dari itu, Dr. Stefan diturunkan di Galapagos untuk dioperasi. Di sini daripada mengandalkan ilmu tanggung Master Higgins, Stefan lebih memilih membongkar perut dengan tangannya sendiri. Put your hand on my belly. That is if, of course, you... Alhasil operasi ini sukses, dan di luar semua awak bersenang-senang di kepulauan yang asing bagi manusia kala itu. Belum sembuh total, Dr. Stefan kembali melaju, meneliti berbagai spesies baru dan unik ditemani Blackness, siningrat kecil. Tetapi meskipun Dr. Stefan belum menemukan hewan yang dicarinya, yaitu pelika yang tidak bisa terbang, hingga di sisi pulau, Dr. Stefan melihat pelikan incarannya, tetapi sekaligus juga melihat kapal lain. Mereka harus bergegas kembali ke Sprace, dan sayang, dari berbagai jenis fauna yang ditangkap, hanya beberapa saja yang bisa dibawa ke kapal. Dr. Stefan memamerkan belalang yang bisa menyamarkan dirinya dan hanya ingin melihat kemampuan serangga ini terbesit satu ide dalam benak Kapten Jack. Hingga malam itu, tampilan Sprace diubah menyerupai pemburu paus dengan nama Siren. Di bawah, segala persiapan duel antara kapal dilakukan oleh HBK. Semua seragam resmi dilepas diganti dengan pakaian sipil. Hingga akhirnya Kapten Jack memberikan briefing terakhir untuk menjebak Agron agar mendekati jarak tembak dan efektif meriam kapal mereka. Gun crews, you must run out and tie down in double quick time. And I know you're as anxious as I am to get into close action. Surprise is on our side. Beberapa jam kemudian Agron semakin merapat dan seluruh kru Sprace dengan tegang dan panas menunggu aksi hingga sesuatu terjadi. But you have had warning. Stop now, or we will destroy your ship. English Waller, this is your last warning. Seluruh barisan meriam mendongak, mengincar obat yang utama Agron berharap kecacatan permanen pada kapal musuh.
Hingga tibalah Kapten Jeep Komando untuk menangkis kapal musuh memberi tawuran terakhir melalui close talk bell yang mematikan. Tapi Agron memiliki kejutan untuk Surprise. Anehnya, di akhir pertempuran Kapten Agron tidak bisa ditemukan seperti pergi ke alam gaib. Hingga yang ada hanya seorang medis bernama Dr. Divine. Sur de ligne, monsieur. I did what I could for him. Meski menang, Jack tahu Surprise kehilangan banyak awak kapalnya dan tak sedikit perwira yang tewas. Pagi harinya, Kapten Jack memberi perintah kepada Letnan Santom Poling agar menahkodai dan menjadi kapten sementara di Agron berlayar ke Alpha Paraso ke selatan untuk menukar tawanan serta menjadwalkan pertemuan mereka sendiri di Postmart. Dan film pun selesai. Terima kasih dan sampai jumpa di review film selanjutnya.